Seperti apa? Di SMA kita menghadapi mau menyelesaikan masalah sehari 2 hari. Sementara mereka sudah bertahun-tahun dengan dalam tanda kutip orang yang bermasalah mungkin agak tidak mungkin. Dan Ya. sumber masalah. Mau tidak Bapak Ibu kita ajak kerjasama untuk memperbaiki anaknya? Karena memperbaiki anak itu bukan hanya anaknya yang diperbaiki seharusnya. Kayak macam pelampiasan. Anak-anak itu kan butuh banyak kebutuhan-kebutuhan dasar ya. Salah satu diantaranya mungkin kasih sayang, nah gitu kan ada juga Tampilannya saja sudah gitu bisa kan, dibully nih. nah, betul. Bagaimana daya tahannya, ya pernah saya dengar seorang ustaz mengatakan bukan cuman yang pembuli itu yang harus kita tangani, yang dibully seharusnya juga harus. Oke, well, bismillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, ya, Muslim Youth Talk. Ya, di sini kami berbicara tentang bagaimana pemuda harapan bangsa, ya tentunya juga dalam sudut pandang Islam. Nah, kita dalam episode kali ini telah membersamai kita seorang pemuda, seorang dosen, seorang pendidik yang akan kita minta tanggapannya tentang hal-hal yang menarik tentang pemuda belakangan ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Bersama kita, how do I call you? Sir? Mansur. Mansur, ya. Bersama kita, Mansur. Untuk pendengar mungkin boleh memperkenalkan diri secara singkat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur. Saat ini terlibat dalam dunia pendidikan. Kurang lebih menjadi guru itu pernah kurang lebih 10 tahun. Ya, baik di institusi non formal maupun formal. Dan sekarang berkecimpung di dunia pendidikan tinggi, ya, sebagai dosen di jurusan pendidikan juga. Jurusan pendidikan. Ya. Pendidikan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Nah, kita langsung masuk ke topik ya. Belakangan, ya, menurut kita ini, ya, dalam pendidikan apa yang kurang sih dalam pendidikan? Kita kan sudut pandang Islam. Ya, apa sih yang kurang menurut kita ini yang telah berpengalaman di dalam pendidikan? Oke, baik. Sebenarnya berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang satu topik yang kompleks ya. Dan mungkin tidak bisa langsung menjawab ini bagus tidak bagus, ini perlu dan tidak perlu, tapi kita perlu melihat dulu bagaimana kondisi saat ini dan menanggapi kondisi saat ini bagus atau tidak bagus. Tentu kita harus punya patokan, yang bagus itu seperti apa, yang ideal itu seperti apa. Kalau kita ambil patokannya mungkin dari segi akhlak bagaimana? Ya kita lihat kondisi realitas saat ini, bagaimana pemuda-pemuda kita, bagaimana remaja-remaja yang mungkin sangat mudah kita dapatkan di pinggir jalan, bagaimana kondisi kelompok-kelompok pemuda itu, ya, dan cukup mencemaskan bagi saya pribadi, ya, cukup mencemaskan, yang bahkan anak-anak yang sudah tersentuh dengan pendidikan yang kata orang di sekolah Islam mungkin ya, yang notabene jumlahnya mungkin sedikit yang terkena seperti itu ya, yang masuk dalam lingkungan sekolah Islam seperti itu sedikit, tidak banyak, apalagi yang tidak, ya, apalagi yang tidak. Bahkan dalam sekolah Islam pun ya tidak menjadi jaminan ya, bahkan itu, banyak kasus-kasus yang sayangnya terjadi di sekolah Islam. Itu pengalaman saya, ya, itu pengalaman saya selama kurang lebih 7 tahun di sekolah Islam, menjadi pendidik di sana, dan masya Allah luar biasa. Tapi kita melihat juga banyak semangat sih dari orang tua yang karena melihat kondisi-kondisi itu, ya, mungkin juga muncul karena kekhawatiran, ya, kekhawatiran melihat anak-anak sekarang, dan mereka sudah punya semangat untuk memperbaiki diri juga keluarganya, sehingga ada semangat untuk memasukkan anaknya di sekolah Islam seperti itu. Jadi pilihan orang tua memasukkan sekolahnya ke sekolah yang memiliki pendidikan akhlak ini cukup membahagiakan sebenarnya. Cukup membahagiakan, saya melihat seperti itu. Apalagi kalau kita lihat banyak pejabat-pejabat
ya, yang masya Allah punya giroh untuk memperbaiki keluarganya, memperbaiki anak-anaknya, dan mereka mencarikan tempat-tempat yang terbaik. Itu kan tanggung jawab mereka juga. Ya. Setidaknya kita masih bisa berharap ya. Iya, untuk saat ini kita melihat ada semangat menanggapi kondisi remaja saat ini yang kita lihat seperti itu. Nah, belakangan ini yang sering menjadi perbincangan adalah banyaknya kasus perundungan atau bullying. Ya. Bagaimana dalam karir kita? Apakah selama kita menjadi pendidik memang sebanyak itu kasusnya, atau ini cuma diglorify oleh sosial media saja? Saya pribadi yang mengalami berhadapan langsung dengan para remaja ini, saya berhadapan dengan SMP, SMA ya, kurang lebih 7 tahun, bahkan sampai jadi pembina asrama. Saya mendapatkan berbagai macam kasus, khusus untuk bullyingnya. Ada yang dianggap oleh temannya hanya sebatas candaan, ya, walaupun itu sudah termasuk bullying. Ada yang sudah berefek pada dirinya, dan ada yang parah, ya. Yang parah itu luar biasa. Saya tidak mampu menangis sendiri sehingga saya harus berkonsultasi dengan psikolog. Bahkan ya, saya menghubungkan antara keluarga si anak tersebut ya dengan psikolog ini, dan alhamdulillah dengan penanganan yang kita berikan ya dari sekolah, kita berkomunikasi dengan orang tua, apa harapan mereka, apa yang kita inginkan juga, kemudian bantuan dari psikolog, itu berefek. Nah, saya jadi penasaran apa sih penyebabnya sehingga kita kan juga pernah menjalani nih ya di sekolah, kita pernah di SMP, SMA, bahkan kita di sekolah negeri yang harusnya dulu lebih lebih liar harusnya dulu, tapi gaung bullying ini lebih terdengar sekarang. Kira-kira apa penyebabnya? Sebenarnya kalau kita melihat ya, ketika kita menghadapi satu kasus di sekolah kaitannya dengan remaja, tidak serta-merta faktor X datang dari hanya remaja itu sendiri. Ya, tapi banyak faktor, terutama kita melihat bagaimana kondisi di rumahnya, dengan siapa dia bergaul, bagaimana kehidupan orang tuanya, bagaimana perhatian orang tuanya. Ya, waktu SD seperti apa, SMP seperti apa, di SMA kita menghadapi mau menyelesaikan masalah sehari 2 hari, sementara mereka sudah bertahun-tahun dengan dalam tanda kutip orang yang bermasalah mungkin agak tidak mungkin. Dan ya. sumber masalahnya ternyata dari rumah. Dan sumber masalahnya ternyata dari rumah, mana bisa kita selesaikan hanya dengan anak tersebut. Ya, jadi kalau saya perlu kita melihat dengan siapa anak itu bergaul, bagaimana orang tuanya di rumah. Ya, ada root yang kita permasalahkan, dan tidak bisa hanya dijudge anak tersebut, ya, yang mungkin berefek kepada sikapnya, caranya memperlakukan orang. Bullying kan termasuk kondisi bagaimana dia memperlakukan orang lain, ya. Apakah dia dapat perlakuan yang sama dari lingkungan sekitar di mana dia dibesarkan? Bisa jadi itu menjadi efek saja kan, ya, dari kehidupan sehari-harinya. Jadi kalau saya dengan kita melihat ada yang suka membuli, dan itu fakta dan realitas. Kalau kita guru di sekolah melihat itu, Nah, kalau sumbernya misal di luar kontrol kita, apa yang harus kita lakukan? Misalnya ya, kita punya teman, mungkin kita punya teman pembuli, mungkin kita punya teman yang dibully, apa ya kita ini yang harus kita lakukan? untuk konteks yang saya hadapi ya, misalnya siswa lah misalnya ya, kita kan di sekolah itu berdasarkan analisis yang kita lakukan dan sumber-sumber pelatihan yang kita ikuti, kajian-kajian yang kita lakukan, penyelesaian masalah itu tidak bisa hanya pada satu tempat. Ya, kita harus melakukan kerjasama antar pihak, ya, antar komunitas. Begitu. Jadi kita anak-anak itu datang ke sekolah, kita membina mereka, tidak bisa sebenarnya anaknya saja yang kita bina. Harus ada kerjasama dengan orang-orang yang ada di rumah. Makanya kalau di sekolah-sekolah yang betul-betul perhatian akan pembinaan, seharusnya ada kontrak di awal dengan orang tua. Mau tidak bapak ibu kita ajak kerjasama untuk memperbaiki anaknya. Karena memperbaiki anak itu bukan hanya anaknya yang diperbaiki seharusnya. Sayangnya jawaban yang kita dapat kadang-kadang
Ya, makanya saya masukkan anak saya ke sekolah ini. Ya, betul. Dan tidak semua orang tua kan paham. Iya. Nah, di situ saya belajar bahwasanya tidak bisa itu dibiarkan. Tidak bisa dibiarkan. Orang tuanya harus dibujuk. Dibujuk untuk kebaikan anaknya, harus dibujuk untuk bekerja sama. Harus difahamkan, ya. Makanya kita kadang adakan kajian di sekolah, mengundang orang tua, ya. Kita sampaikan ini untuk perbaikan keluarga Anda, ini untuk perbaikan anak-anak Anda. Kita di sekolah sudah maksimal, ya, 6 sampai 8 jam. Bagaimana ketika di rumah? Apakah mereka balik dengan situasi semula? Bukan kita katakan sia-sia yang di sekolah, tapi tidak terlalu berefek ketika tidak disupport oleh orang tua. Ya, maka dari itu penyelesaian kondisi seperti itu tidak hanya pada anaknya sendiri tapi lingkungannya juga yang harus diperbaiki. Berarti memang rumah tetap membawa pengaruh yang besar ya, walaupun tentu. Kan sebagian orang mengatakan bahwa harusnya sekolah menjadi tempat dalam tanda kutip bengkel, karena sekolah sekarang katanya lebih banyak kehidupan anak-anak berada di sekolah dibandingkan di rumah. Enggak juga sih kalau saya, karena kalau dari presentasi waktu kan, apalagi kalau anak-anak tidak asrama, ya, anak-anak tidak asrama dari 7.30 ya sampai jam 3 sampai jam 4, selebihnya di rumah, ya. So banyak aktivitas yang perlu kita arahkan sebenarnya kaitannya dengan pengasuhan. Makanya kalau mungkin kita yang berbicara langsung dengan orang tua, siapa sih kita? Ya, apalagi guru bahasa Inggris misalnya kan. Siapa lo? Sejauh mana kapasitas kita? Makanya target-target kita di sekolah itu menghadirkan para pakar-pakar remaja, menghadirkan para pakar-pakar pendidikan untuk berbicara bersama orang tua tersebut, memberikan insight, memberikan pandangan-pandangan. Ya, kita kan juga tidak paksa. Ya, kalau mau ayo kita kerjasama. Ya, ini untuk kebaikan anak Anda seperti itu. Dan lagian ya, kalau kita mendengarkan kajian-kajian Ustadz, yang bertanggung jawab di akhirat untuk anak tersebut bukan gurunya, orang tuanya. Ya, nah dengan kerjasama pemahaman-pemahaman seperti itu, semoga ada perubahan-perubahan sedikit lah. Ya, bisa jadi juga mungkin orang tua ini karena loss pengontrolan dari orang tua sebelumnya kan. Ya, maka dari itu kalau kita ingin memperbaiki, kita mulai dari kita sama-sama. Walaupun sayangnya kadang orang tua yang anak dari pembuli adalah orang tua yang susah diajak komunikasi kadang-kadang. Banyak kasus, sangat banyak kasus kita mendapatkan terima rapor tidak datang. Kita panggil, kita undang dengan baik-baik, alasan kantor, ya sangat banyak. Makanya tidak mudah. Ini sistem yang sudah apa ya? Kemudian pertemuan pertama kita dengan mereka adalah dengan pertengkaran. Iya, bahkan kadang-kadang mereka juga memang dengan gamblang mengatakan, Ustaz, saya titipkan anak saya. Ya, dengan gamblang mengatakan seperti itu. Padahal tanggung jawab yang paling besar itu ada sama orang tua. Tapi ya kita bersyukurlah karena mereka sudah ada kesadaran untuk mencarikan tempat pendidikan yang terbaik lah untuk anak mereka seperti itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, untuk misal kita punya orang yang kita anggap pembuli, anak yang remaja yang pembuli, apa yang kita ini bisa lakukan, orang sekitar bisa lakukan? Kalau kita berbicara tentang motivasi melakukan itu, motivasi kan ada dua. Ada extrinsic motivation, ada extrinsic motivation. Kita harus mencoba untuk melakukan dua faktor ini. Ya, dari segi intrinsiknya kita berusaha untuk menyadarkan itu, mengangkat, memberikan nasihat-nasihat, memberikan pandangan-pandangan. Kemudian ini ekstrinsiknya, ini yang mungkin ini yang bisa kita kontrol lebih banyak. Bagaimana orang-orang di sekitarnya kan, kita misalnya guru, sebagai guru, bagaimana kita berkata, bagaimana kita bertindak, apakah kita melakukan kekerasan, apakah kita melakukan dari segi verbal ya pada anak-anak tersebut, ada yang tersakiti atau apa. Yang jelas lingkungannya membentuk itu. Contoh suri toladan untuk anak-anak kita. Saya kira kalau ini faktor ekstrinsik ini, intrinsik ini berusaha kita terus berikan motivasi-motivasi, memberikan juga gambaran-gambaran yang ideal ya, bagaimana kondisi-kondisi para sahabat mungkin sebagai anak muda yang semangat gitu kan. Ya setidaknya itu usaha sedikit yang bisa kita berikan kepada kita menjadi teladan bagi mereka. Kalau kita lihat dari
Kemarin ya sempat viral ada satu video yang menunjukkan perkelahian sebenarnya antara dua siswa dan ini viral ke masyarakat. Nah, sudah nonton videonya belum ya? Secara spesifik saya tidak tahu kalau yang ke Amri Yang maksud. di SMA 3, SMP 3, Goa. Mungkin pernah saya lihat tapi saya tidak spesifik itu. Kalau kita perhatikan di situ, ya banyak yang hanya menonton, ya kadang menjadi video. Apakah ya, pertanyaannya kenapa hal ini terjadi? Ya, jadi ketika ada perkelahian, ya ada yang dipukuli teman-temannya, Kenapa hanya menonton? hanya menonton. Bahkan kalau kita lihat di belakang video itu ada yang seolah tidak terjadi apa-apa. Ada apa ini dengan siswa-siswa kita? Seperti yang saya tadi sampaikan ke Amri ya, bisa saja kejadian-kejadian yang kita lihat di sekolah itu hanya efek. Itu hanya efek dari kejadian-kejadian yang ada di keseharian mereka. Kayak macam pelampiasan. Anak-anak itu kan butuh banyak kebutuhan-kebutuhan dasar ya. Salah satu di antaranya mungkin kasih sayang. Itu kan kebutuhan dasar. Jadi ketika itu tidak terpenuhi, Ketika itu tidak terpenuhi, termasuk perhatian juga itu kan kebutuhan dasar. Ketika itu tidak terpenuhi, kasih sayang tidak terpenuhi, aktualisasi diri tidak terpenuhi, di rumah dia tidak dihargai, di rumah dia tidak diperhatikan, bisa jadi efek. sehingga dia mencari itu di sekolah. Mencari itu di sekolah karena ada peluang. Dia merasa super power kan? Biasanya anak-anak seperti itu kan merasa super power, bisa melakukan ini. Mungkin karena dia memang punya uang atau apa segala macamnya. Dan saya yakin dan percaya ketika ada terjadi seperti itu, bukan hanya anak itu sendiri. Pasti dia punya lingkungan juga. Mungkin teman dekatnya atau teman lingkar 2, lingkar 3-nya, ya, yang dia sepemikiran seperti itu. Biasanya kan seperti itu, alamiahnya orang itu berteman, berkumpul dengan siapa dia punya sama pemikiran, gitu kan? Sehingga lingkungannya itu menjadi akumulasi di dalam dirinya, ya, terlampiaskanlah dengan kondisi seperti itu. Jadi kalau saya melihat tidak hanya langsung penyelesaian itu tidak bisa hanya dengan memisahkan langsung kita selesai, tidak bisa. Ya, perlu dilihat apa faktor X di belakang kejadian tersebut. Tidak sebuah kebenaran terlihat di layar tersebut. Mungkin pada saat itu dilerai selesai kejadiannya, tapi apa yang ada di pemikiran anak itu belum tentu selesai. Maka kebutuhan kalau misalnya kita masukkan di BK atau perlu dianalisis kebutuhan apa yang kurang dari anak tersebut, ya. Dan kita tidak lanjut berdasarkan kebutuhan tersebut. Sayangnya kejadian-kejadian seperti ini, sayangnya ya saya tidak tahu apakah ini berasa satu tidak, tapi kebanyakan kejadian-kejadian yang kita lihat ada di sekolah-sekolah negeri sayangnya. Ya, apakah ini dampak dari sistemnya atau gurunya? Kompleks ya, kalau kita berbicara tentang sekolah negeri, mereka itu punya banyak siswa. Rasionya sangat besar. Ya, jumlah rombelnya sangat besar. Berapa guru BK-nya? Berapa wali kelas yang sangat perhatian kepada anak-anaknya? Ya, kita tidak menyalahkan guru BK dan wali kelasnya, ya, dan stakeholder yang ada di situ. Ya karena opini yang berkembang kan begitu. Mana gurunya? Iya. Mana kepala sekolahnya? Betul. Kenapa? Oh jelas. Bisa terjadi hal tersebut di lingkungan sekolah. Betul. Tapi tentu kalau kita mau berpikir lebih jernih, ya, bagaimana guru itu sekarang kesibukannya banyak, ya, kesibukannya banyak. Kalau hanya mau difokuskan memperhatikan satu murid, dan mereka punya banyak murid, satu angkatan itu bisa sampai 9 kelas, 10 kelas. Jadi memang pekerjaan berat, ya, menyelesaikan kondisi bullying seperti itu merupakan pekerjaan berat dan harus ada keseriusan, ya. Dan mungkin ya, kalau saya salah satu di antara yang harus betul-betul kita lakukan adalah bagaimana karakter itu kepada anak-anak. Apakah kebutuhan karakter itu merupakan satu tanda tanya besar, ya, bagi mereka, dan itu harus dianalisis. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan, oh anak ini kekurangannya ini sehingga melakukan itu. Harus dianalisis. Beda kasus mungkin beda penyebab. Apa boleh kita simpulkan kalau seperti itu
ini salah satu penyebabnya adalah jauhnya kita dari Islam atau jauhnya remaja kita dari ajaran Islam. Apakah bisa disimpulkan seperti itu? Kalau saya pribadi tidak bisa langsung juga seperti itu. Harus kita dudukkan dulu masalahnya, dianalisis, ya. Karena beda kejadian, beda faktor, ya. Kalaupun itu penyebabnya, ya, kalaupun jauhnya kita dari ilmu agama, jauhnya. Karena gurunya juga jauh ya. Kan Islam itu sudah sempurna ya, sudah sempurna ajarannya. Tinggal kita bagaimana mau mempelajari itu atau tidak. Ya, dan kalau di sekolah Islam, sekolah negeri misalnya, kita mau tekankan untuk seluruhnya punya ilmu agama, dari segi fasilitas kan mereka juga tidak banyak waktu untuk mempelajari itu. Bayangkan kalau di sekolah negeri pelajaran agamanya cuma 2 atau 3 jam sepekan, ya, sedangkan di sekolah Islam itu hampir tiap hari. Dan ya, masih terjadi. Dan masih terjadi. Bahkan tiap ustadznya juga ceramah di kelas kaitannya dengan akhlak, kaitannya dengan agama, dan masih terjadi juga. Bagaimana lagi dengan di sekolah negeri yang notabene hampir seluruh sekolah negeri itu jauh lebih banyak siswanya dibandingkan sekolah Islam. Seperti itu. Jadi memang butuh keseriusan untuk penanganan ini. Di masalahnya kompleks ya, mulai dari rumah, sekolah, bahkan lingkungan bergaulnya mungkin. Seperti itu, betul sekali. Ya. Kemudian ya sebelum saya masih penasaran berbagai hal di bidang pendidikan ini, tapi sebelum berpindah ke sana, nah, kita ini yang dibully ngapain? Siswa atau murid-murid kita yang dibully harus ngapain? Iya. Kalau terjadi kepada mereka. Itu kan tadi kita dari segi pembulinya ya. Nah, kalau dari segi orang yang dibully, sebenarnya harus dilihat dulu juga ya, apakah dia tipe-tipe orang yang gampang kena gitu kan? Kan ya, ada juga tampilannya saja sudah gitu bisa kan? dibully nih. Nah, betul. Bagaimana daya tahannya? Ya. Pernah saya dengar seorang ustaz mengatakan bukan cuman yang pembuli itu yang harus kita tangani, yang dibully seharusnya juga harus kuat, ya, harus kuat, harus ditanamkan ini biar bagaimanapun orang membuli, kalau kita strong tidak ada efeknya kan. Dan mungkin kita dulu juga begitu, ya, kita dibilangin sama teman apa segalanya, tapi kita mentalnya sudah kuat, ya, sudah terdidik di rumah dengan berbagai macam pesan-pesan, jadi alhamdulillah lewat begitu saja. Pesan-pesan. Ya. Lewat begitu saja. Jadi itu memang kita harus tangani dari yang membuli tadi, yang dibully juga harus diperkuat dengan mental yang kuat. Itu kan bully sebenarnya itu kan kalau bagi si penerima ya, itu kan faktor eksternal. Iya. Ya, bully itu kan faktor eksternal kan. Kalau internalnya si anak B misalnya yang dibully ini kuat, hanya sebagai angin lewat itu yang apalagi kalau hanya verbal, ya, verbal itu akan hanya jadi angin lewat karena bagi dia. Ya, memang ya kalau kita lihat yang viral-viral ya, kalau kita lihat korban yang dibully, yang memang lemah sih kita, bahkan kita belum bergaul dengannya, kita tahu dia akan jadi korban bully. Ada ciri-ciri khusus ya, ada ciri-ciri khusus ya. Ini anak ini gampang, enak dibully nih, empuk. bahkan untuk kita yang bukan pembuli, sasaran empuk nih. Iya, makanya harus ada perhatian khusus juga terhadap anak-anak seperti itu. Kalau kita kan di Islam jelas ya, yang lebih kuat lebih dicintai daripada yang lemah. Makanya anak-anak itu mentalnya harus dilatih, fisiknya harus dilatih supaya mereka tidak mudah menjadi objek. Jadi penanganannya harusnya dua ya, pelaku dan yang penderita itu. Saya kira kalau dua sisi ini mencoba untuk menjadi perhatian kita, ya, kita tangani dari dua sisi. Jadi tidak bisa hanya disalahkan itu ya, yang pembuli itu, dan kita konsentrasi menyelesaikan pembuli itu. Sementara banyak yang diam-diam saja ini. Penyebab lainnya tidak kita lihat. Seperti itu kan. Dan banyak orang yang mengatakan biasanya yang pernah jadi korban bully akan membuli juga. Di tempat lain atau di waktu lain. Ya? Ketika dia mendapat kesempatan untuk membuli, dia membuli juga. Seperti itu ya. Jadi harus dikuatkan dari dua sisi itu. Nah, masalah pendidikan ini kompleks ya, banyak sekali di Indonesia ini. Banyak topik. Banyak topik yang bisa dibahas. Nah, selain bully, ya salah satu yang viral kemarin atau banyak dibicarakan adalah
siswa atau murid-murid di SMP banyak yang tidak bisa menulis, bahkan tidak bisa membaca. Jadi illiterate, bukan lagi functionally illiterate. Kalau penelitian PISA kan kita ini cuma functionally illiterate. Kita bisa membaca tapi tidak paham maknanya. Sekarang memang illiterate memang tidak bisa membaca dan tidak menulis. Kira-kira apa penyebab? Kalau kasus secara spesifik yang seperti Kak Andri sebutkan tadi, mungkin saya belum pernah mendapatkan ya untuk kasus spesifik itu. Tapi yang sama sekali tidak bisa membaca, ya. Tapi kalau kaitannya dengan mengarah ke sana, ya, tidak mampu menangkap makna, tidak mampu menulis dengan baik dan benar, itu banyak kasus yang seperti itu, ya. Apalagi kalau kita pertanyaan besar kalau di SMA kan, dan dia membaca sebuah kasus dan dia tidak paham atau dia tidak mampu menangkap poin-poin penting yang dijelaskan oleh gurunya, itu kan masalah sebenarnya. Dan itu kita dapatkan di SMA. Karena saya 7 tahun itu ngajar di SMA. Iya. Kalau di SMP sih masih saya dapatkan. Ada yang tidak bisa menulis, ada yang tidak secara bisa spesifik membaca. tidak bisa menulis. Spesifik tidak bisa menulis, atau tulisannya masih seperti dia sekarang kelas 7, tulisannya masih kelas 1. Iya, saya dapat juga kalau yang kayak gitu. Dapat. Kira-kira apa penyebab? Apakah kurikulumnya kah? Atau pengaruh, misal tidak bisa naik kelas? Ya. Pertama, kalau faktor menulis ya, sekarang kan memang kita agak jarang menulis ya. Iya, jarang. Jarang menulis karena faktor gadget, iPad, handphone, gadget dan segala macamnya, sehingga tentu mempengaruhi kebiasaan menulis kita dan kualitas tulisan peserta didik kita. Jadi tidak bisa dinafikan juga itu masalah tulisan itu, karena ada faktor teknologi yang mempengaruhi kalau saya pribadi, ya, seperti itu. Tapi mungkin kalau dulu kan kita terus dilatih untuk menulis kan, Bahkan kita punya buku khusus untuk menulis, latihan menulis kan, menulis. seperti itu. Kemudian yang kedua kalau saya melihat juga ini kayak macam ada anak-anak yang tidak lulus kok dipertanyakan kenapa tidak lulus, ya. Sebenarnya kok tidak lulus ya tidak lulus, tidak mau di-up nilainya karena kasihan atau apa, itu kan ada seperti itu kan kita rasakan di dunia pendidikan ya. Kecenderungan pendidikan kita sekarang kan lebih permisif. Ya, semua harus terlihat bagus. Lolos. Ya. Semua harus lolos, semua harus naik kelas. Semua harus ya. naik kelas. Kalau tidak naik kelas dipertanyakan wali kelasnya. Semua ditanya kepala sekolahnya. Semua nilainya harus bagus. Ya. Itu termasuk kalau saya itu juga faktor. Ya, kenapa anak yang harusnya sudah masih di kelas 2, kok harus naik kelas 3? Kok harus naik kelas 4? Ya. Dididik dong sampai bisa. Tanggung jawab kita juga kan. Tanggung jawab kita sebagai guru. Tapi saya melihat memang ada nuansa seperti itu. Anak-anak harus naik segera. Kasihan kalau tidak. Seperti itu ya begini efeknya. Apalagi bakatnya bukan cuma di situ, misal jadi kita ya, ditekan dari berbagai arah. Ya, betul, pengalaman pribadi. Oke, seperti itu. Nah, apakah ini jahatnya saya ya? Saya melihat ini pengaruh gurunya juga illiterate. Apakah terlihat hal yang sama di? Ya, memang kompleks ya. Melihat satu kasus tidak bisa hanya melihat dari siswanya saja, pasti ada faktor X, orang tuanya kah, gurunya kah. Guru yang melihat kondisi harus bertindak dong. Ya, jangan hanya begitu kondisi sekarang. Ya, bagaimana perencanaan di kelas merespon kejadian tersebut? Bagaimana lesson plan mereka? Bagaimana modul ajar mereka? Harus dong diikuti. Dibeli dong. Ya. Harus dong diikuti dengan tindakan-tindakan berdasarkan diagnostic test. Kalau tidak mengikuti, untuk apa? Kita sekedar tahu, terus tidak ada tindakan. Lesson plan-nya seperti apa, modul ajarnya seperti apa? Harusnya ditindaklanjuti di aktivitas-aktivitas di modul ajar tersebut, yang step-stepnya itu kan. Bagaimana lembar kerjanya, ya, siapa yang perlu dilatih apa, yang di basic, intermediate, kemudian advance kan. Sekarang kita zamannya pembelajaran diferensiasi ya, yang kurang ya butuh pelatihan apa, yang sedang-sedang, yang di atas butuh peningkatan level seperti apa. Gurunya juga harus merespon dong.
Jangan hanya di komentari anaknya saja. Sayangnya ya guru tidak merespon itu dengan baik kadang-kadang ya, sebagian teman-teman kita di guru tidak merespon hal Tidak itu semua. dengan baik. Iya, tidak semua. Ada yang Iya. kita punya guru-guru bagus, alhamdulillah. Tapi kesadaran secara umum ya, kesadaran untuk melakukan itu mungkin masih perlu ditingkatkan. Bahkan saya pernah berpikir kalau kegiatan literasi diwajibkan ke anak-anak, harusnya diwajibkan ke guru Ke gurunya juga kan, betul. Tapi kan literasi luas ya, bukan Iya. hanya sekedar membaca, tapi bagaimana mereka membaca, menangkap makna, menganalisis. Dan itu tidak bisa kalau hanya praktek sehari 2 hari, harus dibiasakan. Ya, kalau daya tahan baca, orang rata-rata kuat membaca, baca Instagram, baca artikel yang aneh-aneh, ya bisa. Tapi kalau sudah masuk menangkap makna, menganalisis, menyimpulkan, apalagi merespon ini hoax atau bukan ya, saya ambil atau tidak ya, semua yang dia baca dia masukkan, aduh susah itu ya. Kita harus diajarkan bagaimana menganalisis sebuah konten ya, seperti itu. Dan tentu sekali lagi gurunya juga harus ya, gurunya, karena itu induk dari kondisi tersebut. Nah, kembali lagi ke pertanyaan dasarnya, apa yang harus kita lakukan kondisinya seperti ini? Harus berbenah, ya, harus berbenah melihat kondisi sekarang. Kita tidak bisa pasrah begitu saja kan? Kita tidak bisa pasrah. Kita harus terus membekali diri kita, ya, baik dari segi Kita ini sebagai orang tua, sebagai guru, semua harus sadar di posisinya masing-masing. Kalau kita kurang dari segi ilmu umum, tingkatkan ilmu umum. Kalau kita berdasarkan konsultasi kita ini kurangnya di ilmu agama, tidak paham belok-beloknya mau kemana pengarahnya, maka tingkatkan ilmu agama. Ya, karena semua sudah ada, tinggal kita pelajari seperti apa. Agama kita kan sudah sempurna. Ya, dan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran itu kan universal dan cocok untuk seluruh zaman. Ya, tinggal kita mau merespon atau tidak, mau belajar atau tidak. Ya, semua ada jawabannya. Bisa juga. Dia di closing. Saya di closing. Mereka stop. Mereka stop. Capek ya penonton. Adesso di qualità. Iya. 30. Kira ada rasa temu PJ. Gue bilang Oke. Mungkin pertanyaan penutup. Ya. Kalau kita melihat kondisi pendidikan kita sekarang, masih bisakah kita berharap? Sangat mungkin. Apa sih yang tidak bisa? Kalau menurut saya, kalau kita melihat ini karena kekurangan ilmu, ya, kekurangan skill, maka tingkatkan ilmu kita, tingkatkan skill kita. Banyak belajar, banyak berkonsultasi. Jika perlu dikembalikan kepada ustadz-ustadz untuk mendidik kita, ya, mengajarkan kepada kita bagaimana sih cara-cara para sahabat mungkin, ya, para ulama terdahulu mendidik para muridnya, mendidik para anak-anaknya sehingga bisa menjadi orang-orang yang kuat, ya. Sekarang kan bisa dilihat misalnya kayak anak orang kaya, anak pejabat, mungkin ada yang melihat negatif, ya, ada yang melihat mereka begitu ya karena punya ini dan segala macamnya. Iya, tapi dulu kan banyak anak-anak raja tapi strong. Ya, anak-anak orang kaya bahkan lebih kuat, ya, bisa menjadi orang yang super power. Kita kenal Mus'ab bin Umair kan, pemuda yang luar biasa. Pasti ada kunci di belakang itu semua. Tinggal kita mau melihat sejarah itu, mau membaca sejarah itu bagaimana ini kan bisa muncul seperti itu. Ya, kembali ke personnya masing-masing. Seperti itu. Intinya belajar. Ya, baik. Ya, saya kira perbincangan kita ini kalau dilanjut bisa berjam-jam lagi sebenarnya, kalau banyak topik. Kompleks ya. Tapi kita ya, tentu dibatasi oleh waktu. Ya, kita cukupkan mungkin ya pembicaraan kita. Kita ya berharap ya diskusi ini masih bisa dilanjutkan di episode berikutnya. Iya, membahas topik-topik yang lebih spesifik ya. Yang lebih spesifik. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ya. kedatangannya. Like dan subscribe. Jangan lupa like, ya, subscribe channel kami. Kami juga ada di Instagram, YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya.